Assalamualaikum, gue Fad dari Gadgetalk. Gue udah pakai Oppo Reno 4 ini sekitar 1 mingguan dan gue yakin 100% kalau HP ini tuh worth it banget buat kalian beli. Dan gak usah panjang-panjang kali ya openingnya, gue mau langsung buktiin aja omongan gue yang tadi setelah yang satu ini. Kalau dibandingkan dengan Reno sebelumnya yaitu Reno 3, jelas Reno 4 tampil beda. Dari sleeve kotaknya aja udah beda banget. Kelihatan kayak anak muda banget dan kalau kita telisik lagi nih, mulai dari gambar naga yang artinya pakai SoC Snapdragon 720G, terus di sini ada 4 kamera, nanti 60 fps typography, full flash charge, sampai gambar muka orang yang mungkin menggambarkan kalau Oppo semakin mengimprove berdasarkan feedback dari user mereka. Di dalam box ada HP-nya, terus case transparan, manual book dan kartu garansi, terus ada charger dan Type-C cable yang support sampai 30 watt dan terakhir masih dapat headset dong. Reno 4 juga berubah drastis, beda banget kalau dibandingkan dengan Reno 2 atau Reno 3 yang udah pernah gua review di channel ini juga. Sekarang desainnya jadi lebih kekinian dengan layout kamera yang gede, terus warna spaceback yang gua pegang ini tuh juga kelihatan lebih premium, kelihatan lebih kalem dan kalau kena pantulan cahaya nih kelihatan pola Oppo-nya gitu. Ada satu varian warna yang mereka kasih nama Galactic Blue. Kalau disuruh milih, jujur gue bingung juga mau pilih yang mana karena keduanya tuh keren banget. Apalagi si Galactic Blue yang pakai frosted finish yang nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Terus yang bikin salfok lagi tuh dimensi dan bobotnya. Cuma 7,7 mm dan bobotnya cuma 165 gram doang. Setipis seringan ini pun masih pakai bodi kaca dan juga frame metal. Dan udah gue pasangin case yang dari bawaannya langsung ya. Dan gua rasa HP ini tuh masih tipis-tipis aja dan gak ada feel bulky sama sekali. Tapi sayangnya di bagian kamera BAM-nya ini ya, dari case bawahnya tuh nggak melindungi sepenuhnya di bagian kamera BAM dan kalau misalkan kita taruh di meja tuh masih rada tergores di kameranya juga. Jadi PR juga buat kita untuk beli case lagi di pasaran yang mungkin bisa proteksi kameranya ini secara lebih protektif lagi. Bagian depannya juga sama cakepnya, udah pakai panel AMOLED dengan ukuran 6,5 inch resolusi Full HD Plus yang udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Jadi untuk kualitas visual mah udah nggak perlu ragu lagi. Brightness-nya lumayan tinggi, warnanya vivid, detailnya tajam, dan warna hitamnya tuh pekat banget khas AMOLED. Mau dipakai sekedar nonton YouTube, buka Instagram, ataupun Netflix di resolusi yang tinggi juga tetap hayo. Karena pakai panel AMOLED juga HP ini pakai fingerprint display yang punya akurasi yang bagus dan juga kecepatan yang ngebut. Tapi pada awalnya gue merasa terganggu dengan fingerprint yang posisinya rada ke bawah, terus juga di border bawahnya ini rada tebal sedikit, terus juga dual punch hole-nya ini awalnya sangat menjebalkan di hari-hari pertama ya, tapi di hari kedua, hari ketiga, di mana mata kita tuh udah beradaptasi, jadi nggak rada masalah lagi. Jadi menurut gue sih nggak deal breaker lah, malahan setelah hari kedua, hari ketiga kita tuh udah lupa kalau ada dual punch hole yang ada di sini. Dual punch hole-nya ini gua kira kamera ultrawide untuk selfie. Ternyata cuma ada kamera untuk selfie dan satunya lagi AON Smart Sensor yang punya fitur yang guna banget. Pertama bisa dipakai untuk fitur Smart Spying Prevention. Kalau kita udah regis face unlock dan ada orang lain yang belum regis face unlock yang mau buka coba HP kita terus juga mau lihat notifikasi di lock screen, notifnya bakalan terlindungi kayak gini. Jadi makin aman kan? Terus Smart Air Control juga bisa pakai gestur tangan dan untuk scrolling di beberapa aplikasi atau jawab telepon yang masuk. Terus juga ada yang baru nih, yaitu Oppo Lab. Di aplikasi terbaru punyanya Oppo itu ada banyak banget fitur baru, tapi baru ada 2 yang udah ditranslate ke bahasa Inggris. Sisanya masih pakai bahasa Cina. Mungkin masih tahap beta kali ya. By the way, yang pertama tuh Lab Ringtone yang bisa customize 2 ringtone default sesuai selera kita. Mau dibikin lebih simple, lebih relaxing, atau vibrant juga bisa. Semoga di update ke depan kita bisa pakai fitur ini ke semua ringtone. Ada juga decision spinner yang bisa bantu kita buat ambil keputusan. Contohnya kalau kita bingung mau olahraga apa hari ini, terus tentuin aja pakai aplikasi ini. Atau lagi main tour order juga bisa pakai aplikasi ini. Well, fitur-fitur ini emang nggak terlalu penting buat sebagian orang, tapi menurut gua sih inovasinya keren banget. Nggak banyak komplain deh dengan ColorOS 7.1 berbasis Android 10 di HP ini. Fitur-fiturnya banyak banget, terus juga UI-nya jadi makin fresh dan makin simple. Tanpa launcher pun gua udah bisa bikin setup yang keren kayak gini. Terus juga gua notice ada peningkatan performa dan battery life-nya. Performanya juga berasa meningkat dari Reno 3 sebelumnya karena udah pakai Snapdragon 720G, RAM 8GB, storage 128GB yang masih bisa ditambahin pakai microSD karena HP ini punya triple slot. Performanya gimana? Bah, gak usah ditanya lagi. Mau ngapain aja tentu udah bisa pakai HP ini. Skor Antutunya tuh udah sampai 283.000 dan untuk real life-nya juga bisa diandalin banget. Dipakai multitasking di banyak aplikasi, ayo.
editing foto apalagi video tentu aja udah bisa. Apalagi HP ini udah punya aplikasi editing yang udah terinstall langsung pas pertama kali kita unbox. Namanya Soloop dan gratis alias full feature cuy. Jadi nggak perlu keluar duit lagi. Masih ingat video ini yang pernah gua upload di Instagram? Itu gua rekam dan edit pakai Reno 2. Otomatis Reno 4 juga tentu udah bisa dong. Apalagi gaming. COD mobile tuh nyaris rata kanan. Bisa grafik very high dan frame rate very high juga. Tapi kalau gua sih lebih suka main grafik high dan frame rate max biar dapetin 60 fps. Setelah gua coba semua sih, semuanya aman, gyronya aman, touch sensitivity-nya aman, dan suhunya juga aman. Baterainya juga punya kapasitas 4015 mAh yang tentu aja udah bisa menyanggupi kebutuhan gua yang barbar ini satu hari full, atau kalau gua lagi agak santuy itu bisa satu setengah hari atau bahkan 2 hari. Dan gua bisa dapat sekitar 6-7 jam screen on time. Tapi kalau misalkan kalian lebih barbar lagi nih, tenang aja karena Oppo menyediakan full flash charge 4.0 30 watt yang bisa charge dari 0 sampai 100% dalam waktu 57 menit doang. Dan kalau kita bandingkan dengan HP-nya Dayat, ya yang 20 jutaan itu ya cuma 18 watt, ya ngecas dari 0 sampai 100 itu butuh waktu sekitar 1 sampai setengah jam atau bahkan 2 jam. Ya beda kan? Nah sekarang kita bahas kameranya, soalnya kameranya tuh gokil banget, malah menurut gua overkill di harganya. Ada quad kamera setup di belakang, kamera utama, ultra wide, macro lens, dan portrait lens. Untuk kameranya juga hampir sama kayak HP Oppo pada umumnya. Lumayan lengkap, ada mode expert untuk yang suka foto manual, dan tetap support ultra clear 108 megapiksel image juga. Kalau menurut gua sih hasil fotonya tuh improve banget dari Oppo Reno 3. Hasilnya bagus banget di harganya, tone warnanya natural, detailnya juga tajam, dan dynamic range-nya mantap. Bisa dipakai zoom sampai 10 kali tapi hasil yang masih usable menurut gua sih sampai 5 kali zoom aja. Maklum gak ada telephoto lens. Ultrawide-nya juga gokil loh. Kalau biasanya HP mid range lainnya cuma bisa hasilin foto yang apa adanya di lensa ultrawide, tapi di Reno 4 bisa kasih detail yang bagus dan dynamic range yang oke juga. Terus portrait mode-nya juga terhitung rapi. Mau di objek orang, vape gua, atau makhluk astral masih bisa tetap rapi. Tergantung kesulitan objeknya gimana. Terkadang ada bagian yang nggak rapi, tapi hitungannya wajar banget karena HP flagship belasan juta sampai 20-an juta pun masih hit and miss juga. Nah, sekarang ada fitur baru nih yang namanya AI Color Portrait untuk isolasi warna objek di foto dan video yang aktif di kamera depan dan belakang. Dan AI Monochrome Video khusus buat isolasi warna tertentu di video, tapi cuma di kamera belakang aja. Fungsi utamanya untuk misahin warna background atau objek. Jadi bisa bikin foto ataupun video jadi lebih stand out tanpa perlu pakai proses editing yang sangat menjebalkan. Hasilnya gimana? Gokil coy, cakep banget. Detailnya tetap tajam, skin tone-nya juga gak jadi yang halus banget. Mantap lah pokoknya. Kalau hasil fotonya cuma kita lihat di HP ataupun sekedar medsos doang sih masih terhitung rapi. Tapi kalau kita lihat detail banget nih, terkadang hasilnya rapih banget dan terkadang juga masih kelihatan gak rapinya. Fitur ini pun kadang hit and miss. Jadi kalau gua sih habis foto gua cek dulu. Kalau kurang rapi ya shoot lagi. Untuk ukuran HP sih ya wajar banget, gak bisa expect terlalu tinggi. Semoga di update software mendatang hasilnya jadi lebih rapi. Nah kalau untuk foto low light-nya juga cakep di kelasnya. Kalau kita pakai mode night mode-nya tuh jadi lebih cakep. Hasil fotonya jadi lebih terang tapi nggak lebay. Detailnya juga lebih dapat dan tone warnanya nggak over processing. Bisa banget lah diandalkan untuk hunting foto low light. Lensa ultrawide-nya juga bisa pakai mode night mode. Walau hasilnya nggak sebagus lensa utamanya, tapi gue suka dengan processing warnanya. Berasa kayak udah diedit dan lebih siap untuk upload di sosmed. Kalau mau dipakai untuk foto orang bokeh-bokehan, pakai aja mode night flare portrait. Hasil bokehnya tuh berasa kayak DSLR. Lihat aja deh hasilnya. Tapi kalau extreme low light, gue lebih sarankan pakai mode night mode biar hasil fotonya jadi lebih cakep. Di depan ada selfie kamera dengan resolusi gede dan EON Smart Sensor. Hasil fotonya gimana? Oppo mah nggak usah diragukan lagi lah. Dari dulu pegang jargon selfie dan hasilnya udah pasti bagus banget. Detailnya tuh tajam dan dynamic range-nya juga masih bisa dihandle dengan baik. Tone warna juga natural dan gak over processing. Pakai mode AI Color Portrait pun hasilnya masih tetap rapih dan tajam. Semua hasil foto dan videonya nih nggak ada yang diedit dan dikasih filter. Jadi kalian bisa nilai secara objektif hasilnya tuh beneran bagus atau enggak. Gimana menurut kalian? Kalau di sektor video, gue berasa pakai Oppo Reno 2 yang kalian udah pasti pada tahu kalau hasil videonya itu gokil banget. Bisa rekam sampai resolusi 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Kalau mau lebih stabil lagi videonya, aktifin aja Ultra Steady Video 3.0.
Ada fitur AI monochrome video juga yang bisa misahin warna objek dan background biar hasilnya tuh jadi lebih keren dan stand out. Jujur gua suka banget dengan fitur ini dan gua harap Oppo Find X2 Pro gua dapat fitur yang kayak gini juga nantinya. Bisa rekam 90-60 super slow motion juga loh. Kalau menurut gua sih fitur ini nggak gimmick, tapi masih perlu improvement lagi karena terkadang overexposure. But overall keren banget fiturnya. Nah, ini Ultra HD videonya aktif, terus juga mode AI Portrait Color, kalau nggak salah namanya, ini aktif juga. Dan begini, jadi backgroundnya tuh warna hitam putih, terus gua yang cuma warna, jadi cuma gua yang stand out. Ya, gimana menurut kalian nih? Oke, langsung aja kita masuk ke kesimpulan dan pertanyaan paling pamungkas kali ya. Jadi HP ini tuh worth it gak sih dibanderol dengan harga 4.999.000? Jadi kalau menurut gua cuman ada dua hal yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama, kalian tuh punya budget mentok tapi pengen punya SoC yang sangat mungkin di budget itu dan kalian pengen punya layar 90 Hz. Dan kedua, kalian butuh NFC. Dan kalau menurut gua ya, HP ini kan pakai Snapdragon 720G dan kalau dibandingkan dengan kompetitor lain ya memang rada mahal, tapi kalau kita telisik lagi brand kompetitor yang pakai Snapdragon 720G yang jual dengan harga lebih murah itu mereka pakai layar AMOLED nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, fingerprintnya di layar atau enggak? Terus yang ketiga, bodinya setipis dan seringan ini enggak? Terus juga ini pakai frame metal dan body kaca. Terus yang keempat, kameranya itu segokil ini enggak untuk foto dan video. Jadi itu dulu dipertimbangkan dan kalau misalkan kita udah masuk ke sebuah aspek itu, ya menurut gua sih di harga 4.999.000 HP ini tuh malah terbilang murah. Terus juga kalau misalkan ditanya, gua lebih prefer layar AMOLED 60 Hz atau IPS 60 Hz. Jawabannya ya tentu aja gua pilih layar AMOLED 60 Hz karena kalau kita lihat layar IPS 90 Hz di budget mid range itu layarnya tuh berasa kurang nendang, brightness-nya juga kurang tinggi dan juga warnanya tuh kurang pekat dan kurang vivid gitu loh. Jadi nggak masuk dengan selera gua yang udah terinfluence atau teracuni dengan layar AMOLED yang sekarang kali ya. Terus juga untuk masalah NFC, gua pakai Oppo Find X2 Pro yang ada NFC-nya. Terus juga gua nggak pernah ngecek Imani sama sekali dengan HP itu karena gua isi Imani gua tuh terakhir itu setahun yang lalu gua isi langsung 500.000 dan udah santai aja, nyaris habis sih sekarang karena pemakaian gua juga lumayan sering pakai MRT, KRL, terus juga lewat tol juga lumayan sering. Jadi ya itu kebutuhan gua mungkin juga beda dengan kebutuhan kalian yang mungkin isi Imani tiap hari 50 ribu ya mungkin itu. Jadi kemungkinan kalian memang butuh banget dengan NFC, tapi kalau menurut gua sih yang udah punya HP dengan NFC ya gua nggak butuh dan menurut gua itu nice to have aja. Dan mungkin segitu aja kali ya pengalaman yang bisa gua share tentang Oppo Reno 4 ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian untuk memberikan keputusan mau beli HP ini atau enggak. Menurut gua HP ini yang udah gua sebutin tadi emang worth it banget di harganya. Dan gimana pendapat kalian? Gua tahu pastinya kalian punya pendapat yang mungkin setuju dan juga berbeda pendapat. Jadi komentar aja di bawah jadi kita bisa diskusi bareng-bareng. Terus juga insya Allah komen kalian tuh bisa gua baca satu-satu dan mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng seru-seruan tapi jangan yang toxic ya. Oke. Dan segitu aja video kali ini. Like kalau suka, kalau misalkan kalian suka dengan review kami yang kayak gini, boleh banget klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dan ya, gua Farid. Bye.